Assalamualaikum, salam literasi. Buku buku edisi Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehi 2026. Hari ke-15 kalau dalam kalender saya masuk hari ke-15 berpuasa. Masih dalam rangkaian Tasa, Tadabbur Al-Quran, satu hari satu ayat. Saya di beberapa hari kemarin ketemu ayat-ayat tentang etika lingkungan. Di hari ini pun sama, kita masih di sekitaran itu, tapi dari Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ini juga ayat populer nih. Ini adalah cerita tentang bagaimana proses penciptaan manusia oleh Allah. Ya. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 30 ini, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Tuhan berkata kepada malaikat, ini seperti saat penciptaan tuh, aku hendak menciptakan di bumi ini seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Khalifah di muka bumi ini manusia. Kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, sementara mereka itu orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami, para malaikat, senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini kayak konsideran, kayak latar belakang penciptaan itu ada percakapan Allah dengan malaikat. Seperti biasa ini tadabbur refleksi diri saja, tadabbur Al-Quran, jadi refleksi diri bagaimana apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu ayat gitu ya. Jadi bukan tafsir yang akademis. Namun saya sudah membaca beberapa referensi tentang ayat ini gitu ya. Ini kalau dari secara tafsir Al-Muyassar ya, ini Kementerian Agama Saudi ini menyampaikan penjelasan dengan naratif atas ayat ini gitu. Jadi ini seperti percakapan antara Allah dan malaikat tadi, bahwa aku akan menjadikan makhluk manusia untuk menggantikan sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lain untuk memakmurkannya. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan kami, beritahukan pada kami, tunjukilah pada kami hikmah di balik penciptaan mereka itu. Sedang karakter mereka itu merusak ya, membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, saling membunuh ya. Mereka zolim dan sewenang-wenang. Sementara kami ya Allah ya, selalu taat kepadamu, selalu mensucikanmu dengan pensucian sesuai dengan sifat-sifat namamu yang terpuji dan segala kebesaranmu, keagunganmu, seluruh sifat kesempurnaan dan keagungan. Ini malaikat menjawab itu dan Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui hal yang tidak kamu ketahui, yang mengandung kemaslahatan besar pada penciptaan mereka. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau menurut malaikat ini kan hitam putih ya, hitam putih jelas gitu. Kalau dalam sudut pandang malaikat itu aneh betul nih, apa harus diciptakan manusia yang seperti ini gitu, yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, sementara Allah yang maha luas pengetahuannya tentu lebih paham, memiliki pengetahuan yang melampaui pengetahuan malaikat. Bahkan kalau ada penjelasan tuh, malaikat tuh hanya tahu apa yang diberitahukan Allah padanya gitu. Jadi selebihnya dia nggak ngerti. Mungkin dia tahu karena ini juga beberapa penjelasan ya, kalau di beberapa artikel tuh, ketika malaikat mengetahui manusianya menumpahkan darah dan berbuat kerusakan, dulu berarti ada manusia yang telah melakukan itu. Tapi dia tadi sebelum
Adam gitu. Konon ada yang menerjemahkan begitu. Oke, kemudian dari sisi kelanjutan, karena hubungan mengapa saya mengambil ayat ini setelah ayat-ayat etika lingkungan ya, karena sebenarnya ini jadi kayak simpulan gitu, bukan simpulan ya, apa ya, semacam penjelasan kenapa sih kok pembahasan etika lingkungan itu menjadi penting gitu, di kalangan kita sebagai makhluk yang mendapatkan Al-Quran gitu. Kita kan dapat hidayah berupa Al-Quran. Kok kita diminta baca, diminta mempelajari tentang ayat-ayat lingkungan yang seperti yang kemarin saya sampaikan. Ada tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan gitu kan. Terus tidak boleh merusak pohon dan binatang gitu, tidak boleh binatang. Itu karena ini latar belakang penciptaan kita itu memang ternyata kita adalah khalifah. Karena itu saya tertarik dengan kata khalifah itu sebenarnya apa ya. Banyak sekali referensi sebenarnya, tapi saya nyoba global aja ya, teman-teman juga pasti udah banyak yang paham. Jadi khalifah itu secara umum itu tuh bermakna pengganti, wakil atau penyelia gitu ya. Jadi kalau khalifah fil art gitu, berarti dia adalah pengganti, wakil atau pengelola ya di muka bumi ini gitu. Penanggung jawab mungkin kalau gitu ya, kalau di manajerial penanggung jawab. Jadi Allah itu menunjuk kita sebagai konrepresentatif apa ya bahasanya ya, perwakilan Allah di muka bumi ini. Dan itu secara etimologis, secara bahasa itu khalafai khlufu khalifan khilafatan, itu tuh berarti pengganti di belakang atau perubahan. Secara bahasa ya, secara terminologi dia adalah penerus Allah, memimpin umat manusia dalam urusan. Nah, ini menarik, kalau ini kita beberapa referensi ya, dia itu menjadi pengganti, menjadi penerus untuk memimpin dalam ya, kalau khalifah dalam arti yang pemimpin negara itu berarti dia termasuk administratif gitu, termasuk administratif. Ya kalau di kita khalifah di muka bumi ya berarti kita itu harus secara administratif ya, secara administratif dan moral, secara administratif dan moral terhadap muka bumi ini. Gitu. Ya, dia yang memiliki tugas untuk memakmurkan alam, menjaga keseimbangan. Ini mulai nyambung dengan etika lingkungan kemarin. Jadi polanya itu menjaga keseimbangan. Jadi alam itu sebenarnya sederhana, asal baca polanya, terus kita jaga keseimbangannya, kita sudah memenuhi hak-haknya gitu. Ternyata tapi nggak mudah kan, Kemarin kita beberapa cerita ya, kerusakan yang dilakukan manusia, entah karena perang, entah karena nafsu serakahnya gitu, sehingga kita mengeksploitasi bumi dengan berlebihan gitu, sehingga mengganggu proses keseimbangan. Tugas khalifah itu tadi udah kita sampaikan, yang pertama mengelola bumi. Mengelola berarti kita menggunakan bumi, kita manfaatkan, tapi kita juga mengerti kebutuhan mereka. Sebenarnya ini udah mulai menarik sih dalam sudut pandang etika lingkungan ya. Karena sekarang itu beberapa hukum internasional itu sudah mulai mengakomodir hak-hak alam untuk dipenuhi. Bahkan atas pohon itu di beberapa negara sudah diatur, atas pohon itu dia punya hak untuk apa, dan ketika kita di sekitarnya dan tidak memberikan haknya, kita bisa kena sanksi dari negara. Konon begitu ya, sampai sedalam itu ya. Nah kemudian tugas yang kedua adalah mewujudkan keadilan dan memakmurkan kehidupan. Berarti tugas khalifah itu keadilan. Ini kata keadilan di sini ketika kita tarik ke bahasan lingkungan, maka ini adalah menjaga keseimbangan tadi. Karena adil itu adalah wad'u syai'in ala mahaliha, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, pada proporsinya gitu. Ya bahkan kalau mau agak lebih luas ya,
beberapa buku udah mulai mengangkat itu, betapa revolusi pertanian, revolusi industri itu ternyata kita seringkali berlebihan. Kayak nanti ada deh ya materi ayat kita yang ngomongin etika lingkungan dari sudut pandang kata berlebihan. Tapi nanti kita kulik lagi deh kalau udah ketemu ayatnya ya. Tapi what usai'in tuh gitu. Jadi kan naruh di plus gitu itu ternyata kalau berlebihan tuh contoh ya, ini yang buku yang pernah saya baca ya. Kayak di Homo Deus ada itu, Homo Deusnya Yuval Noah Harari atau Sapien pun bahkan. Revolusi pertanian, revolusi kan kalau manusia sebagai pemburu pengumpul itu kan hanya berlarian di muka bumi, nangkep binatang, dimakan gitu. Kemudian dia mulai ingin tinggal di satu tempat, kok sepertinya nyaman di sini. Ayo kita tinggal di sini, lalu dia bercocok tanam. Revolusi pertanian, jadi mulai bercocok tanam. Terlihat ini tidak ada masalah. Ini bukti bahwa kita manusia yang punya kreativitas dan kemampuan mencipta gitu. Mencipta tanah pertanian gitu. Namun yang terjadi kemudian adalah karena kita merasa gue butuh ini nih, gue butuh ini, terus dia menanam gandum terlalu banyak, dia menanam padi terlalu banyak, terus melupakan bumi ini ternyata tidak bisa dikasih satu tanaman di satu tempat gitu, dan akhirnya ada banjir, ada fenomena kan gitu. Terlebih ketika udah mulai tidak hanya pertanian, ketika ada revolusi industri bagaimana, mulai mengeksploitasi lebih banyak bumi ini. Kemudian ketika di era sekarang kita butuh rumah tinggal, kita bikin mendevelop, mengembangkan perumahan-perumahan, dan ternyata dia semakin nggak mempertimbangkan keseimbangan itu, sehingga akhirnya terjadi banjir dan teman-temannya. Nah ini di fungsi yang ketiga, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Jadi artinya kalau kita mau pakai, iya benar kita butuh pakai, namun ketika kita pakai berlebihan maka gitu kan, maka justru melanggar kelestarian itu. Nah terus yang terakhir itu tugas khalifah dalam menegakkan hukum dan memberantas kezaliman. Sebenarnya ini lanjutan dari poin yang kedua, mau mewujudkan keadilan itu. Maka ketika mewujudkan keadilan itu kan keseimbangan tadi, jelek gitu ya. Nah, ke presisi, tepat gitu. Nah ini membutuhkan ketentuan, membutuhkan hukum. Hukum dan memberantas kezaliman. Zalim sendiri apa? Zalim itu lawan dari adil. Zalim itu lawan dari adil. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsinya, maka zalim adalah menggunakan atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mulai menginjak marka. Mulai kayak misalnya, ya sebenarnya kata yang paling gampang ukur itu berlebihan. Saat berlebihan itu sebenarnya bisa jadi ada kezaliman. Dan itu harus diberantas. Nah, tadi saya sampaikan kalau bicara hukum dan kezaliman tadi, hukum yang memberantas kezaliman, beberapa hukum kita terhadap lingkungan itu udah mulai ngatur gitu, mulai diatur detail. Harusnya. Ya kayak lahan hijau untuk satu tempat harus disepakati. Tanah resapan di satu kota itu berapa, itu harus disepakati. Menurut saya itu bagian dari memberantas kezaliman gitu, karena kita ingin mendudukkan posisinya. Seperti ketika dari satu kota kok banjir, maka yang dipikirkan adalah kira-kira air itu memiliki hak untuk berjalan di sekitar kita itu lewat mana, untuk kembali masuk ke bumi lewat mana. Harus ada sumur-sumur resapan untuk mengembalikan mereka ke bumi, ke dasar bumi. Saya pikir ini menjadi rungan kita bersama ya. Saya harus sampaikan ke ujungnya ya ayatnya tadi kan. Sebentar, takutnya ada yang kelewat. Oh ya, jadi kan ayatnya tadi ketika wa'id qala lil malaikati, ketika Allah berfirman, wa'id qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu itu berkata kepada para malaikat, dia akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu seperti, Tuhan, bukankah kau sudah memiliki kami makhluk yang taat, yang selalu mensucikanmu gitu kan. Terus Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku yang lebih tahu atas apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini ketauhidan. Jadi kita pada ujungnya kita ngerti, oh iya ya gitu.
Saya termasuk yang memahami penggalan ayat ini. Ini kan penggalan ayat di terakhir ya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu tahu yang kita tidak tahu gitu. Nah, itu termasuk salah satu energi saya untuk terus belajar atas apapun gitu. Misalnya kayak sederhananya itu ada kecoa gitu. Ada kecoa, mengapa ada kecoa gitu. Kan tidak mungkin sesuatu yang ini kan. Seringkali di kepala kita aja yang berpikir bahwa seolah-olah hidup yang bagus itu ya di rumah nggak ada kecoa gitu. Ya nggak sih? Sementara kok ada, berarti ada sesuatu yang ingin sama, dan Allah Maha tahu atas itu. Seperti ada musibah, seperti ada gempa, seperti ada, semua itu terjadi dengan kehendaknya, dan ketika kita mengambil ini, oh Allah yang lebih tahu atas apa yang terjadi ini. Jadi kita bersegera mencari hikmahnya, gitu. Bersegera memahaminya. Gitu. Ini bagian dari rangkaian kecerdasan keberpenerimaan. Aku nyebutnya gitu ya. Menurut saya itu agama itu mengajak kita memiliki kecerdasan itu. Kecerdasan untuk memahami dan menerima gitu. Mengapa namanya Islam, itu dari kata aslama, itu berserah diri gitu. Jadi sebenarnya bukannya kita menyerah lalu nggak melakukan apapun ya, tapi kita memiliki semangat, justru optimisme gitu. Keberserahan kita itu bentuk optimisme kita karena kita tahu banget kok dia lebih mengerti daripada makhluknya gitu. Sang pencipta ini lebih mengerti dari makhluknya. Menurut saya ini penggalan ayat yang wow gitu. Saya suka betul. Itu seringkali saya gunakan ketika saya kecewa atau bertemu dengan hal yang kok bisa ya gitu, kok bisa ya gitu. Oh iya, karena dia lebih tahu. Bahkan malaikat yang baik, yang begitu taat baik dan benar itu pun di istilahnya kena ulti gitu. Kalau anak sekarang kena ulti oleh Allah, aku yang lebih tahu daripada atas apa yang kamu tidak tahu. Menurut saya ini pendekatan yang tauhid gitu ya, dan sepertinya perlu kita evaluasi saat kita sok tahu dengan kondisi yang ada gitu. Seringkali kan godaan kita manusia itu sok tahu, sehingga kita kecewa itu lahirnya karena kita sok tahu atas kebutuhan kita sok tahu dengan keinginan kita gitu. Kita sok tahu dengan kehidupan ideal yang kita harapkan itu ya kayak begini, sehingga ketika tidak terjadi kita terluka, padahal Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Dan banyak hal yang ternyata itu nisbi gitu ya, nisbi kayak bercandaan gitu, bercandaan banget gitu. Kita ngejar sesuatu yang ingin, wah ini luar biasa, exciting gitu, tapi ternyata apaan sih? Itu apaan sih? Mungkin itu ya. Jadi khalifah ini menjadi pengingat buat kita bahwa kita ini adalah khalifah. Gitu. Saya tertarik sebenarnya malah bikin semacam desain apa gitu, khalifah di bumi. Kita menginginkan kita khalifah. Ketika kita ingat di kita khalifah, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak mengotori lingkungan, kita tidak mengotori udara misalnya, kita tidak membangun atau membuat sesuatu yang membuat bumi terluka gitu. Kita tidak mudah untuk menebang pohon gitu. Betul ya, kalau kita memahami bahwa kita ini khalifah, dan urusannya ini bukan sekedar lu mau hidup lebih baik gitu. Kan kadang-kadang pikirannya begitu ya, kita terjebak oleh pikiran. Ya benar, kita kan manusia nih, tugasnya kan untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kebutuhan kita nih, kita tuh nggak mungkin nih kan kalau cara pandangnya kita memakai kedua kubu ya, kubu pertumbuhan dan kubu anti pertumbuhan ini. Kira-kira sering saya singgung nih. Kubu pertumbuhan itu kan selalu berpikir bahwa kita itu memiliki kebutuhan yang tinggi, misalnya kayak untuk mencapai titik negara maju gitu. Negara kita sebagai negara maju itu harus memiliki tingkat pertumbuhan sekian gitu. Karena ada rumusnya itu kalau di makroekonomi. Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan sekian itu kita butuh apa? Butuhnya energi, sumber energi. Ini waktu saya dalam satu diskusi dengan teman-teman di pembahasan tentang ini, tentang pertumbuhan itu gitu. Ternyata mengapa beberapa korporat itu atau bahkan negara ikut andil dalam mengeksploitasi bumi itu, karena ternyata dorongan itu, kita butuh menjadi negara maju, kita butuh tumbuh, kita butuh
Nah, butuh sumber energi untuk melakukan pembangunan itu. Nah, sumber energi itu mau nggak mau mengeksploitasi kita, ya kan? Itu dengan logika itu berarti sah-sah saja ketika kita mengeksploitasi habis-habisan atas bumi kita ini, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya, saya tidak sedang berpihak di mana-mana itu kubu mana, tapi sebenarnya kan ketika kita mengejar sesuatu, pertanyaan berikutnya itu gini, kalau nggak tumbuh gimana? Kan gitu kan? Kalau nggak tumbuh, emang kenapa? Jangan-jangan kita menganggap satu ini adalah sebuah goal, gitu, sebuah tujuan, dan ternyata kita memaksakannya sehingga melanggar konsep keseimbangan atau al-adil tadi, konsep keseimbangan, konsep keseimbangan ya untuk alam. Jadi ada yang dirugikan, kita berlebihan. Nah, kalau bahasa Tuhan kita berlebihan. Jadi jangan-jangan kita mengejar sesuatu terus kita berlebihan gitu. Karena itu tadi kemarin ngobrol sama teman yang membaca puisi saya di birokrasi nirkreasi itu, terus kata dia, saya nyangkut di puisi yang delay katanya. Puisi yang saya pernah tulis buku puisi judulnya delay. Delay itu menahan gitu. Jadi ternyata menahan itu ya dia anak muda ya, jadi berasa kayak wow, kok malah Mas itu menulis tentang terlambat gitu. Bahasaku itu lambat itu tidak lalu terlambat gitu. Jadi menahan tumbuh pun bisa jadi itu bagian dari strategi, kan yang kita butuhkan tidak sekedar kita mencapai achievement ke satu titik, tapi kita butuh endurance untuk menjaganya. Jadi paham delay, paham menahan diri, itu bisa jadi bagian dari mau mencapai achievement yang sering kali kita terjebak pada pencapaian saja, kita tidak melupakan endurance, melupakan kebersinambungan. Mungkin itu ya kayaknya. Kayak boleh kita bahas nanti tentang delay ya. Tapi itu ada hubungannya juga dengan ini. Kadang-kadang orang-orang pro etika lingkungan itu orang cenderung berpikir tentang endurance, tentang kebersinambungan langkah gitu. Demikian. Semoga bermanfaat. Lanjut puasa, selamat. Kita udah masuk ke 15, tetap dengan semangat menjaga agar setiap detik di bulan Ramadan penuh makna. Assalamualaikum.